Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Nah, di sini ada soal yang sudah saya siapkan. Nah, kita akan mengerjakan soal-soal ini dengan perintah DDL dan DML. DDL sendiri itu adalah Data Definition Language. Nah, itu digunakan untuk mendefinisikan datanya. Contoh perintah yang umumnya itu ada create, alter, drop, rename. Lalu DML itu adalah data manipulation language. Nah, itu fungsinya untuk mengelola atau memanipulasi data. Perintah yang umum digunakan itu ada select, terus update, lalu ada delete, dan ada set. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Pertama kita buka exam.pt, cari lalu open. Nah, di sini kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, jika sudah hijau seperti ini, kita ke shell. Nah, ini saya minimize dulu agar soalnya terlihat. Oke. Di sini yang pertama kita gunakan dulu untuk bahasa SQL-nya. MySQL. Nah, caranya seperti ini, lalu enter. Nah, ini sudah masuk ke MySQL. Lalu kita soal yang pertama, buat sebuah database dengan nama perpustakaan. Kita menggunakan perintah DDL, yaitu create database perpustaka, lalu titik koma. Oke, artinya ini sukses. Lalu kita gunakan database perpustakaannya. Caranya itu use perpustakaan. Nah, sudah bertukar dari non ini menjadi perpustakaan. Nah, lalu kita ke soal. Kita lihat soalnya. Di dalam database tersebut, buat sebuah tabel bernama buku dengan ketentuan field kode buku, judul, kode rak, buat kode buku sebagai primary key. Nah, ini maksudnya kita buat tabel di dalam perpustakaan dengan nama buku. Buat create table buku. Lalu kita buka kurung dan kita isikan seperti yang diminta di sini. Nah, di sini. Pertama itu ada kode buku. Kode buku. Kode buku. Tipe datanya varchar sebanyak 20 karakter. Not null ini difungsi untuk supaya kode buku ini dia tidak boleh kosong, dan maksudnya itu kode bukunya ini harus diisi, tidak boleh kosong. Nah, karena kode buku di sini unik, setiap buku itu berbeda-beda kode bukunya, kita jadikan kode buku ini sebagai primary key. Lalu koma ke judul, tipe datanya itu varchar sebanyak 20. Nah, di sini saya akan coba ganti kode buku varcharnya ini sebanyak 10 karena kebanyakan.
kalau kode bukunya 20. Nah, sudah. Lalu yang ketiga ada kode RA. Kode RA. Tipe datanya sama, varchar, kita buat varchar. Terus kita buat sebanyak 10 karakter sama seperti kode buku tadi ya. Kode varchar not null. Saya lupa menambahkan not null di dulu. Not null. Nah, jangan lupa tutup kurung lalu titik koma. Nah, kode oke. Lalu kita ke soal apa yang diminta. Tampilkan seluruh isi struktur tabel buku. Nah, cara menampilkannya itu kita describe atau des buku, titik koma, enter. Nah, sini sudah muncul fieldnya, tipenya null, key, default, extra. Fieldnya itu ada kode buku, judul buku, ada kode RA. Lalu kita diminta menambahkan kolom baru pengarang dengan tipe varchar. Nah, caranya itu kita alter table buku, lalu kita tambahkan menambahkan kolom pengarangnya, add pengarang, tipe datanya apa. Di sini kita buat tipe datanya varchar lalu 30, sebanyak 30. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya pengarang di fieldnya. Lalu kita soal lagi apa yang diminta. Tambahkan tahun terbit dengan tipe integer. Nah, caranya sama seperti yang di sini tadi. Kita alter table buku, add pengarang, add tahun terbit, terbit, tipe datanya integer. Sini saya buat menjadi sebanyak 4 karakter karena tahun kan cuma 4 digit ya. Lalu null, titik koma. Kode oke, kita lihat tes. Oke, sudah muncul lah tahun terbit. Kita ke soal lagi. Ubah ukuran kolom judul menjadi varchar 30. Nah, di sini kita gunakan perintah alter table buku, modify judul. Lalu kita ubah seperti yang diminta di soalnya, itu variabel karakternya ini sebanyak 30. Kita masukkan variabelnya varchar dan sebanyak 30 karakter, not null. Nah, baru oke. Coba kita lihat sudah berubah. Harusnya sih sudah berubah ya. Sorry, saya salah memasukkan filternya, harusnya itu des buku. Oke, sudah berubah. Tipenya menjadi varchar sebanyak 30 karakter. Lalu kita ke soal lagi. Ganti nama kolom kode RA menjadi RA ID. Di sini kita gunakan perintah alter table buku, change kode RA menjadi RA ID. RA menjadi RA ID. Tipe datanya itu sama, kita isi saja sama varchar sebanyak 10 karakter.
Oke, kita lihat. Nah, kode rak-nya sudah berubah menjadi rak ID. Lalu soal yang nomor 8, hapus kolom tahun terbit dari tabel buku. Nah, untuk menghapus kolom tahun terbit, kita menggunakan alter table buku, alter table, nama tabelnya yaitu buku. Lalu kita gunakan perintah drop tahun terbit, titik koma, enter. Baru oke, kita lihat. Nah, sudah hapus tahun terbitnya. Oke. Lalu nomor 9, isilah tabel buku seperti isian rekor di bawah ini. Untuk mengisi tabel dengan rekor seperti bawah ini, kita akan menggunakan perintah DML, yaitu data manipulation language, yang yaitu di sini itu perintahnya itu adalah insert, yaitu memasukkan data ke dalam tabel. Insert into buku, lalu values. Nah, di sini saya membuat ke bawah aja biar lebih rapi gitu, buka kurung. Oke. Yang pertama itu ada kode buku B001, judulnya algoritma dasar, rak ID-nya R01, pengarangnya Abdul Qadir. Kita masukkan kode bukunya tadi, B001. Nah, untuk memasukkannya ini kita gunakan tanda petik, diapit oleh tanda petik. Kita menggunakan data faktor B001, koma, lalu judul bukunya tadi, kalau tidak salah itu algoritma dasar. Judul bukunya algoritma dasar, ketik tanda petik, jangan lupa. Algoritma dasar, koma, lalu ada rak ID-nya itu masukkan R01. Terakhir ada pengarangnya, tanda petik, pengarangnya tadi Abdul Qadir. Tutup kurung, koma. Nah, di sini saya akan mengcopy yang dari sini agar lebih cepat mengisi datanya. Ya, Ctrl C, lalu Ctrl V. Maaf, saya ulangi. Saya Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, tinggal diganti sesuai dengan yang ada tadi. Nah, di sini B002, lalu di bukunya itu kita lihat
basis data. Basis data, ID-nya itu R02 dan pengarangnya Rosa AS. Lalu kita kontrol lagi, kita ubah kode bukunya di B003, judul bukunya yaitu pemrograman Java. Kode bukunya R03 dan pengarangnya di sini Indrayatini. Nah, di sini saya lupa menaruh koma. Ini saya lupa menaruh koma pada ini. Koma. Kita ulangi lagi karena tadi saya lupa menaruh koma. Ini tadi judul bukunya pemrograman Java. Pemrograman Java dengan kodera R03. Abdul dan nama pengarangnya tadi Indrayatini. Lalu jangan lupa koma. Nah, lalu kita masukkan lagi, kita kontrol lagi, lalu kita ubah datanya. Kode bukunya menjadi 4, judul bukunya ini kita lihat dulu, sistem operasi ya, R03. Kode raknya kita jadikan R04 dan pengarangnya di sini adalah Tatenbau. Koma. Nah, yang terakhir kode bukunya B005, judul bukunya itu sini tadi jaringan komputer. Lalu kode raknya itu R05 dan pengarangnya sama Tatenbau juga. Nah, yang terakhir ini kita titik koma. Oke, coba kita lihat. Cara melihatnya itu select bintang from buku. Nah, lalu setelah itu kita ke soal lagi. Ubah judul buku basis data menjadi sistem basis data. Nah, ini perintahnya kita gunakan update buku. Set judul, kita masukkan judul yang baru, itu sistem
basis data tanda petik where, di mana, lalu masukkan judul buku yang lama, where judul basis data. Lalu titik koma, enter, baru oke. Nah, kita lihat tentang pembarang. Select tentang from buku. Oh, di sini saya salah tulis selectnya. Select bintang from buku, kelebihan 1 cm. Sorry. Nah, oke, di sini sudah berubah ya judul buku basis datanya menjadi sistem basis data. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya. Tampilkan judul buku yang mengandung huruf A. Nah, di sini kita gunakan perintah select buku from select buku from judul where judul like tanda petik, lalu kita masukkan persen A persen. Nah, untuk menampilkan buku yang mengandung huruf A, kita menggunakan persen lalu huruf yang ingin ditampilkan, lalu persen lagi. Oke. Maaf, di sini saya terbalik menuliskan perintahnya. Yang benar itu select judul from buku where judul like tanda petik persen persen A persen. Nah, ini sudah tampil. Nah, kita ke soal lagi. Tampilkan judul buku yang berakhiran huruf I. Caranya sama. Select buku from judul where, di mana, judul like tanda petik karena yang diminta berakhiran huruf I, maka persennya di depan. Jadi seperti itu, persennya di depan lalu I. Nah, jika yang diminta menampilkan huruf depannya, hurufnya yang di depan, persennya yang di belakang. Nah, kalau untuk menampilkan huruf mengandung seperti ini tadi, ya persennya ada di dua, di awal dan di akhir. Oke, lanjut, kita titik koma. Nah, di sini saya terbalik lagi memasukkan perintahnya. Benar itu salah judul from buku where judul. Nah, jadi muncul yang berakhiran huruf I. Lalu ke soal yang terakhir, menghapus data buku dengan kode buku B001. Kita gunakan perintah select
juga kode buku sama dengan tanda petik E001. Nah, di sini saya salah lagi memasukkan sintaknya. Jadi yang benar itu delete pakai delete from buku, where kode buku sama dengan tanda petik B001. Nah, baru oke. Kita lihat sudah hapus atau belum. Select bintang buku. Nah, sudah terhapus. Jadi sekian video penjelasan saya. Terima kasih.